Kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR, pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Kita akan lanjut untuk melakukan fit and proper test. Ini peserta yang kedua hari ini. Berarti yang keempat untuk Bawaslu. Jadi yang keempat untuk Bawaslu. Nah, ini yang kedua. Sebelum saya akan mempersilahkan kepada peserta dan proper test, saya ingin mengklarifikasi terkait dengan surat pernyataan yang saudara tulis dan diserahkan ke komisi. Yang pertama, nama Herwin Jepler Haisa Hialsa Malonda. Benar ya, sesuai KTP ya. Tempat dan tanggal lahir Paso 30 Januari 1972. Pekerjaan jabatan Ketua Bawaslu Sulawesi Utara. Alamat Panasen Gang 3, Kecamatan Kakak Barat, Kabupaten Minahasa, Sulut. Jadi sesuai dengan surat pernyataan dan sesuai dengan KTP. Nah, untuk mempersingkat, kami akan mempersilahkan Saudara Herwin untuk menyampaikan visi, misi, dan program kelak terpilih menjadi anggota Bawaslu RI. Kami persilahkan, waktu maksimal 15 menit. Izin pimpinan buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih pimpinan atas waktu dan kesempatannya kepada saya, Herwin Jepler Hialsa Malonda, untuk menyampaikan visi misi apabila terpilih sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia periode 2022 tahun sampai 2027. Kita tahu bersama bahwa terkait dengan pemilu 2024 yang menjadi sasaran kita ke depan dalam kurun waktu 2022 sampai 2027, mohon lanjut materinya, itu terkait juga bagaimana problematika yang kita temui. Saat ini juga masih kita menemukan bahwa masih COVID-19 yang bisa saja di 2004 masih terjadi. Kemudian terkait dengan problem teknis yang harus dipikirkan irisan antara pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah di tahun 2022. Kemudian terkait dengan bagaimana pengaturan, perbedaan pengaturan hukum di Undang-Undang 7 tahun 2017, di Undang-Undang 5, di Undang 1 2012 yang diubah dalam Undang-Undang 10 dari 2016. Kemudian terkait dengan pemutaran daftar pemilih, beban penyelenggara yang kita bersama di tahun penyelenggaraan, kemudian penggunaan hak suara, kemudian problem ketaatan peserta pemilu dan penyelenggara ad-hoc yang menjadi catatan kita bersama terkait dengan tugas mereka ke depan. Nah, oleh karena itu, maka berdasarkan problematika itu, saya memaparkan terkait dengan visi saya sebagai anggota Bawaslu nanti adalah bagaimana pengawasan pemilu yang profesional, partisipasi, berintegritas, berkeadilan, dan ramah lingkungan. Nah, berdasarkan visi ini, maka saya menetapkan 3 misi. Lanjut, itu pertama, bagaimana kualitas Bawaslu ini sebenarnya kan ada tiga fungsi yang harus diperhatikan, bahwa 3 fungsi pencegahannya, fungsi pengawasannya, dan fungsi penindakan yang terdiri dari penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, maka dalam visi yang pertama, bagaimana
kualitas pencegahan ini kita harus kedepankan, kita harus tingkatkan sehingga nantinya persoalan-persoalan yang timbul bisa diminimalisir atau dihindari. Yang kedua, kita akan membuat inovasi terkait dengan pengawasan yang kreatif dan inovatif. Kemudian bagaimana masyarakat sipil turut serta bersama-sama dengan Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif. Yang kedua adalah terkait dengan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu supaya nantinya bisa memberikan keadilan bagi semua pihak yang ditangani oleh Bawaslu. Yang ketiga terkait internal, bagaimana semuanya ini akan berhasil ketika kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan semua kegiatan sehingga nantinya kualitas sumber daya manusia kita akan tingkatkan, termasuk juga nantinya penerapan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, dan ramah lingkungan. Lanjut, berdasarkan 3 misi ini maka ada beberapa program yang saya coba tawarkan dalam kesempatan yang penuh bahagia saat ini. Adalah pertama adalah kita berupaya nantinya ada semacam reformasi itu terkait dengan standar tata laksana pengawasan. Tanggung jawab pengawasan itu dibebankan kepada Bawaslu, tanggung jawab akhir. Dia akan meranger seluruh jajaran pengawasan mulai di tingkat provinsi sampai dengan di tingkat pengawas TPS. Nah, oleh karena itu maka penyusunan tata laksana ini harus kita reformasi lagi dengan mengurangi aspek administrasinya, hal-hal yang penting yang menjadi catatan yang perlu supaya nantinya dia fokus kepada potensi pelanggaran yang krusial, sistematis dengan memperhatikan manajemen risiko pemilu dan tata kelola lingkungan yang baik dan sehat. Bahasa saya adalah green election, menggunakan hal-hal yang menggunakan kertas dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk setelah standar laksana itu maka secara internal ada sekolah pengawasan pemilu yang dipersiapkan oleh Bawaslu dengan 2 konsep terkait dengan ini adalah bahwa terkait dengan kompetensi teknis maka bisa saja berdefisi, tapi yang paling penting adalah bagaimana melakukan kegiatan pelatihan sekolah ini membuat seluruh jajaran ini solid, bahwa merasa bahwa ini salah satu kesatuan antara satu orang, satu divisi dengan divisi yang lain. Yang ketiga adalah kita ini wilayah kepulauan. Wilayah kepulauan maka sudah selayaknya maka diperhatikan untuk melihat bagaimana pulau itu untuk jadi jelajah pengawasan. Bahwa pengembangan pengawasan jelajah kepulauan yang memfungsikan teman-teman Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan Desa yang bisa saja itu akan dibantu oleh masyarakat, kelompok masyarakat sipil untuk bersama-sama. Kita tahu bersama bahwa di kepulauan ini banyak hal yang perlu diperhatikan terkait dengan bagaimana melakukan pengawasan supaya nantinya pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik, termasuk juga saya menawarkan terkait dengan pengawasan berbasis desa kelurahan, canvassing pengawasan, di mana kita memfungsikan teman-teman Panwas Kelurahan dan Desa untuk melakukan tugas-tugasnya, nanti memotivasi pemilih, masyarakat pemilih agar supaya nantinya mereka bisa terlibat aktif dalam pengawasan pemilu. Yang keempat adalah metode pengawasan yang ditawarkan berbasis teknologi online. Dan ini saja ini ada bagaimana pembentukan Satgas Pengawasan Cyber, Satgas Pengawasan Cyber, kemudian terkait dengan bagaimana memfungsikan komunitas online, forum, dan situs jejaring sosial sebagai tempat sharing informasi diskusi terkait dengan kepemiluan. Di sini harus diberikan penekanan karena bisa saja ini dari wilayah yang tanpa batas, wilayah tanpa batas-batas negara, yang perlu kita jejari dengan informasi-informasi baik dan benar terkait dengan kepemiluan, terkait dengan hal yang baik bagaimana kita melakukan terkait pemilu. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan. Nah, ini sebagai kegiatan pencegahan agar supaya nantinya Bawaslu diberikan pencegahan itu diberikan pertama adalah indeks kerawanan pemilu. Selama ini Bawaslu sudah melakukan indeks kerawanan pemilu, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita menjaga pencegahan dan manajemen risiko untuk dimasukkan dalam indikator indeks kerawanan pemilu, termasuk juga nantinya adalah terkait reformasi pojok pengawasan.
di setiap Bawaslu provinsi kabupaten kota terdapat itu maupun Bawaslu RI. Yang keenam adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sekarang tentang model pengawasan dari bawah akar rumput agar supaya nantinya cakupan pengawasan ini sangat penting dilakukan supaya nantinya dapat voluntarisme kesukarelawan dari masyarakat untuk bersama-sama dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan, termasuk juga voluntarisme politik di era digital saat ini, supaya nantinya ada kebersamaan untuk bersama Bawaslu untuk mengawasi. Kemudian kerjasama koordinasi lembaga dan para pemangku kepentingan pemilu. Itu yang pertama, pimpinan terkait dengan misi pertama. Misi yang kedua adalah lanjut terkait dengan peningkatan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan. Peningkatan pelayanan yang kita lakukan adalah saya menawarkan terkait prioritas pendekatan penanganan pelanggaran administrasi pemilu jadi kewenangan Bawaslu. Kalau di pemilu hasil akhirnya oleh adjudikasi dengan putusan, di pemilihan atau pilkada hasil akhirnya adalah rekomendasi yang benar-benar bisa mengkaitkan ini. Yang kemudian yang berikut adalah terkait dengan sistem teknologi informasi yang sama-sama kita tahu bersama itu akan dipergunakan agar mempermudah tugas-tugas Bawaslu, tetapi sistem teknologi informasi ini juga memang supaya nantinya akan membantu para pihak untuk misalnya mencari keadilan di Bawaslu. Yang selama ini di Pilkada 2020 sudah digunakan mengantisipasi pandemi COVID-19, ada sidang-sidang mungkin seperti saat ini juga terkait dengan menggunakan teknologi informasi, termasuk pelaporan-pelaporan yang secara cepat dan tepat bisa diketahui oleh Bawaslu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, kalau dipandang perlu juga bisa dilakukan asistensi dan supervisi oleh Bawaslu. Karena ketika dia melihat sistem ini ada yang mungkin sesuatu yang tidak tepat, maka langsung dilakukan tindakan sebelum bermasa di kemudian hari. Kemudian juga tentang sistem, dia kan berkorelasi dengan sistem monitoring dan evaluasi dalam bagaimana meningkatkan supaya karena Bawaslu itu bagian dari penanggung jawab akhir dari penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa pemilu pada saat ini. Di satu sisi dia akan memberikan pelayanan kepada publik, pada pencari keadilan, tapi di sisi lain dengan sistem informasi dan sistem monitor evaluasi ini, maka Bawaslu ini akan secara internal akan mengevaluasi, memonitor apa yang dilakukan teman-teman Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota supaya nantinya bisa terarah tugas-tugas yang dilakukan. Lanjut, yang berikut adalah di peningkatan kualitas penindakan pelanggaran penyelesaian sengketa pemilu, ini ya pertama terkait dengan bisa saja ada dorongan, kalau saya berharap ada dorongan tentang harmonisasi antara undang pemilu dan undang pemilihan, kemudian wewenang penyelenggara pemilu penegakan hukum dan situasi peraturan KPU dan peraturan dalam setiap tahapan pemilu. Bisa saja ada beberapa yang miss antara peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, yang memang satu sisi bilang terbuka, satu sisi bilang tertutup, yang memang harus disinkronisasi. Yang kedua adalah tentang penegakan hukum pemilu. Ini dialog antar penegak hukum pemilu yang insentif dengan tujuan pemahaman bersama terkait norma hukum yang ada dan pola penanganan atau hukum acara yang menjadi pedoman teknis penegakan hukum pemilu. Kemudian yang ketiga adalah ini semua satu kesatuan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, hendaknya di forum koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu lebih intensif dilakukan dalam membahas tentang problematika, potensi masalah, termasuk juga bagaimana pemahaman bersama terkait dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh Bawaslu yang mengacu kepada ketentuan norma yang ada di undang-undang maupun peraturan KPU, tentu saja dengan nantinya akan dikonsultasikan dengan DPR, lebih khusus Komisi 2. Yang keempat adalah tentang forum bersama. Ini forum bersama dengan penegakan hukum dengan para ahli, ini para legal, supaya nantinya para legal bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi tugas Bawaslu, dan setiap penanganan pelanggaran pemilu atau penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu kita diskusikan, termasuk juga nantinya dengan para ahli ini akan mereka juga akan saya dimintakan untuk menjadi ahli dalam sidang-sidang adjudikasi atau penyelesaian sengketa di Bawaslu. Yang terakhir ini terkait kajian dan advokasi hukum. Secara kelembagaan ini harus disiapkan oleh Bawaslu supaya nantinya ketika turun ke bawah adalah itu terkait dengan arahan yang satu kesatuan, tidak berbeda antara satu dengan yang lain di antara pimpinan.
Nah, ini kalau ada satu kesatuan secara cepat dan tepat, maka pembentukan helpdesk kajian dan advokasi secara kelembagaan memberikan inspirasi kepada pengambil keputusan advokasi hukum dalam menghadapi masalah hukum. Termasuk juga dengan bagaimana mengambil kebijakan yang dilakukan oleh teman-teman. Bisa saya ini akan ada di tingkat RI yang dibantu oleh teman-teman Bawaslu provinsi. Itu tentang misi kedua. Misi ketiga adalah lanjut terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan penerapan tata kelola organisasi yang profesional serta berdampak lingkungan. Pertama ada proses rekrutmen Bawaslu dan pengasihat ad hoc yang memang berlaku bersama. Kalau lihat peraturan undang-undang sekarang di bulan April, Mei memang sudah mulai dengan pembentukan Bawaslu provinsi. Nah, oleh karena itu maka tawaran saya adalah bagaimana dilakukan cepat prioritas individu yang memiliki integritas, rekam jejak, pengalaman dan kerja sebagai pengawas pemilu. Yang kedua adalah rencana kerja anggaran satuan ini terkait juga dengan job analysis. Ini secara ke depan ini terkait dengan kesekretariatan. Saya menawarkan bahwa kita akan kerjasama dengan kesekretariatan melalui sekretaris jenderal untuk mengidentifikasi rencana kegiatan Bawaslu provinsi kabupaten kota yang sejalan dengan program Bawaslu RI. Apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan antara top down yang menjadi arahan RI maupun bottom up yang menjadi kebutuhan dari Bawaslu provinsi dan kabupaten kota. Kemudian terkait dengan metode pengangkatan tepat profesional memperhatikan beban kerja juga tercik wilayah masing-masing provinsi kabupaten kota, dan ketiga adalah investasi kebutuhan sarana untuk menjadi kerja pengawasan pelanggaran penyelesaian sengketa. Yang keempat, mengembangkan kapasitas ini yang sangat penting sekali, termasuk juga nantinya ini akan berbasis teknologi informasi. Yang kelima, kurikulumnya, kurikulum ini Bawaslu ada lembaga yang baru, Puslitbang Diklat, yang memang akan mempersiapkan itu agar nantinya disiapkan kurikulum untuk meningkatkan kapasitas baik pimpinannya, komisionernya maupun sekretariat yang sebagai supporting system. Kemudian yang berikut adalah ini job analisis peningkatan kualitas profesional, integritas, integrasi SDM. Ini harus diperhatikan. Ini terkait dengan sekretariat, penempatannya sesuai dengan beban kerja, kemudian kompetensi dan pembinaan sikap mental, spiritual, jasmani, rohani secara berkala. Bisa saja hal ini ada misalnya kan ada beban kerja, maka akan dicek lagi apakah jajaran ini secara psikologi bisa bekerja dengan baik, secara jasmani bisa saya ada kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang fisik, misalnya ada olahraga sebagainya, dan ada pimpinan-pimpinan kelurahan yang bisa saja ada kuliah 7 menit, supaya selain itu memberikan motivasi juga untuk menjaga integritas penyelenggara. Yang berikut adalah sistem monitoring evaluasi kinerja. Kita berharap lembaga ini bekerja secara kolaboratif, semua bekerja, tidak ada yang ada beban kerja yang berat, ada komisioner yang tidak bekerja, ada komisioner yang bekerja sangat berat berdasarkan divisi masing-masing. Semua harus bekerja, semua anggota Bawaslu, semua pengawas pemilu, dan itu ada sistem monitoring. Ada catatan-catatan terkait dengan KPI yang sudah ada key personal indikator yang ada di peraturan Bawaslu, peraturan Bawaslu nomor 6 2000 tentang Restra, dan peraturan Bawaslu tentang teknis pengawasan. Akan lihat dia melakukan apa, supaya nantinya secara kelembagaan ditahu. Dan kedua adalah masyarakat publik akan mengetahui si A di provinsi B, si C provinsi kabupaten kota A, dia melakukan apa pada saat tertentu. Jangan sampai kinerja itu hanya diukur secara kinerja secara kelembagaan, tapi kinerja secara personal tidak bisa diukur, sehingga akhir-akhirnya dia tidak tahu dia bekerja apa pada sebenarnya ini. Jangan sampai dia lembaga ini semacam robotik untuk itu. Dan yang terakhir pimpinan adalah saya menawarkan terkait dengan bahwa kita punya tanggung jawab terhadap lingkungan ini. Pemilu adalah pemilu yang boleh dikatakan 2 tahun pelaksanaannya, maka ada tanggung jawab 2 tahun lebih, tanggung jawab lanjut mengembangkan kelembagaan pengawasan pemilu ramah lingkungan. Bisa saja saat ini kita akan bersama-sama untuk mengembangkan bahwa kewajiban membawa tumbler dan sebagainya yang memang secara perilaku, termasuk juga memfungsikan di kampanye agar supaya nantinya melindungi pohon dan sebagainya untuk kita mengembangkan kelembagaan pengawasan pemilu ramah lingkungan. Demikian pimpinan yang bisa saya sampaikan terkait visi misi saya sebagai calon anggota Bawaslu RI. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Saudara Herwin atas pemaparan terkait misi dan visi serta program. Untuk itu saya akan mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk mendalami, menanyakan dan mengklarifikasi terkait dengan
apa saja yang sudah disampaikan oleh saudara calon komisioner, saudara Herwin. PDIP, Ihsan, silakan Pak Ihsan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan DPR RI yang sudah hadir dengan kita bersama selama 3 hari ini, dan insya Allah ini hari yang terakhir. Pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota yang saya banggakan, Saudara Herwin selaku calon anggota Bawaslu RI tahun 2022. Saya tidak akan panjang lebar karena dari pengalaman kami 3 hari kemarin, Pak Herwin, kalau nanyanya 5 menit, nanti jawabnya bisa 5 menit. Sedangkan waktunya sangat terbatas, dan ini sepertinya masih ada sekitar 6 orang lagi yang harus kami fit and proper. Jadi kami singkat-singkat saja. Yang pertama, dari pemaparan Saudara Herwin tadi dijelaskan banyak sekali terobosan baru, ya, yang akan diaplikasikan ketika nanti saudara menjadi anggota Bawaslu, dan itu kami sangat senang dan kami sangat mendukung, dan dengan tujuan satu-satunya mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Tadi ada masalah sekolah pengawasan pemilu, jelajah pengawasan, yang canvassing tadi, peningkatan partisipasi masyarakat, pembentukan Satgas Cyber. Namun di sisi lain, kami melihat ini pasti akan ada imbasnya kepada anggaran. Bagaimana saudara menyikapi hal ini, di mana anggaran yang diajukan itu untuk 3 tahun berturut-turut sebesar yang kemarin kami terima kurang lebih 22 triliun. Ya, 22 triliun dibagi atas 3 tahun, dan itu difokuskan atau secara di lapangan mayoritas akan dititik beratkan kepada kawan-kawan kita ad hoc Panwas. Padahal saudara tadi menyatakan akan menerapkan program-program baru yang akan menyerap cukup waktu, tenaga, dan juga anggaran. Bagaimana saudara menyikapi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, pimpinan, kita tahu semua bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebuah transformasi undang-undang yang menguatkan kewenangan Bawaslu, yang bukan lagi nanti hasil keputusan pelanggaran pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tapi sifatnya keputusan. Kami melihat di sini ini adalah sebuah kewenangan yang luar biasa, ya. Dan ini untuk di-challenge pasti akan banyak step-step atau akan banyak prosedur yang harus dilalui seperti itu. Nah, bagaimana saudara menyikapi dengan kewenangan yang luar biasa ini? Pasti beriringan dengan kewajiban yang juga besar, gitu ya. Dan ini sangat syarat dengan kepentingan politik. Kami tahu bahwa proses fit and proper ini dilakukan di Komisi 2 yang notabene anggotanya semua yang punya suara adalah berasal dari partai politik. Ya, jadi saudara pasti akan didukung oleh partai politik. Bagaimana saudara menyikapi ini? Karena kedepannya kewenangan yang sangat luar biasa ini pasti berhubungan erat dengan kita semua yang ada hadir di sini, terutama partai-partai politik. Terima kasih pimpinan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan Yunus. Berikutnya kami persilakan dari Golkar. Siapa? Oh, baik. Pak Agung, silakan Pak Agung. Baik. Terima kasih Ketua. Mencermati dengan teliti apa yang disampaikan oleh Bang Herwin tadi, kami sangat tertarik dan membuat beberapa catatan. Utamanya adalah konsep saudara Herwin dalam rangka membuat metode pengawasan berbasis online. Yang ingin kami tanyakan,
konsep gagasan saudara untuk membentuk Satgas Pengawasan Cyber ini kira-kira menggunakan dukungan teknologi yang seperti apa? Yang ada di Komisi 2 ini, selain anggota tetap, saat ini ikut menguji saudara, ikut mendengarkan rencana-rencana saudara jika terpilih sebagai komisioner Bawaslu. Yang ingin ditanyakan, jangan sampai nanti konsep saudara ini justru menimbulkan ekonomi biaya tinggi, belanja teknologi, sementara operator-operatornya belum tercukupi, belum siap. Bapak harus mempertimbangkan bagaimana sumber daya manusia Bawaslu yang ada di daerah-daerah, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke tingkat basis. Ya, tidak gampang loh itu melakukan cyber pengawasan. Kalau hanya menggunakan media sosial saja dipentelengi, itu pun juga butuh beberapa tenaga. Diawasi, diamati ya. Itu butuh tenaga yang tidak sedikit dan intensitas kerjanya juga butuh waktu yang durasi yang cukup lama. Sungguh pun demikian sangat membutuhkan juga SDM yang memang dia ramah dengan media sosial. Lah bagaimana mungkin akan membentuk cyber pengawasan sementara saudara belum punya action plan-nya? Ini tolong dijelaskan kepada kami. Yang kedua, ada konsep perencanaan sistem informasi penanganan sengketa yang berbasis IT. Bagus. Saya senang. Saya selaku praktisi hukum ketika waktu itu menjalankan profesi pengacara di peradilan agama, peradilan umum, di sana ada sistem informasi penanganan sengketa berbasis IT. Proses tahapannya jelas, termonitor, sidang sudah sampai tahapan mana, saksi-saksi yang diajukan oleh siapa saja, itu ya. Pertanyaan saya, dalam konteks lembaga Bawaslu, konsep perencanaan sistem penanganan perkara berbasis IT ini nanti digunakan oleh siapa? Atau pihak-pihak mana saja yang bisa mengakses hal itu? Nah, kemudian teknologi semacam apa yang akan saudara gunakan? Berapa besar biayanya untuk membangun sistem itu? Karena ini perlu dipertimbangkan dengan anggota Komisi 2 yang ada di Banggar. Jangan kita tingkatkan kemampuan teknologi informatika, tetapi belanja informasi, belanja teknologi, sementara aplikasinya di tingkat bawah tidak bisa operasional. Terakhir, dari awal sampai akhir saya catat, apa yang disampaikan, konsep gagasan yang dibangun ini adalah konsep gagasan seperti halnya saudara ingin membangun kelembagaan Bawaslu. Jadi lebih mengutamakan berorientasi pada konsep belum memberikan gambaran rencana kerja. Ini lembaga Bawaslu sudah ada. Saudara bahkan sudah menjadi pimpinan di daerah itu. Nah, yang dibutuhkan konsep rencana kerja ketika saudara masuk di Bawaslu. Bukan renstra untuk membangun Bawaslu. Saya mohon penjelasan dan bagaimana cara saudara untuk mempertahankan ini. Lebih gambarannya kepada rencana kerja ketika menjadi anggota Bawaslu. Terima kasih, Ketua. Ya, makasih Pak Agung. Berikutnya dari Gerindra. Oh, silakan Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Bapak pimpinan DPR RI yang sudah 3 hari berturut-turut ini dari pagi sampai malam menemani kita semua, juga kepada pimpinan Komisi 2 dan rekan-rekan dari Komisi 2 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Juga kepada Pak Herwin, selamat sudah masuk di dalam 10 besar untuk sebagai calon anggota Bawaslu Republik Indonesia. Mudah-mudahan terpilih, Pak. Jadi saya ingin mencermati, Pak, dari paparan yang Pak Herwin sampaikan di sini mengenai pemutakhiran dari DPT, Pak. Di sini kan di paparan Bapak tadi menyampaikan bahwa ada permasalahan-permasalahan mengenai pemutakhiran dari DPT, Pak. Di sini kira-kira Bawaslu ini kan tugas dan tanggung jawabnya adalah pencegahan, pengawasan, dan penindakan, Pak. Juga bagaimana mengawasi daripada netralitas AN, TNI, ya, itu juga sebagai tugas di Bawaslu. Terkait dengan pemutakhiran data DPT ini, Pak, ya, dari DPT, bagaimana Bawaslu bisa memastikan bahwasanya DPT ini sesuai dengan yang seharusnya, Pak. Pemilih ini, data pemilih ini penting, Pak, karena dari pemilu ke pemilu selalu jadi masalah, Pak. Apakah sudah ada rencana dari Bawaslu untuk pemutakhiran data ini lebih akurat, Pak? Jadi itu yang saya perlu tahu, Pak, kira-kira apa langkah-langkah dengan sistem apa yang akan mengawasi agar pemutakhiran data ini lebih akurat. Di samping itu juga mengenai metode pengawasan berbasis teknologi online, Pak. Ya. Di sini mungkin yang agak krusial, Pak, ini mulai dari pemilihan, Pak, ya, di tenaga pengawas TPS, Pak, sampai dengan pengawas kecamatan, Pak. Di sini yang biasanya rentan, Pak. Bagaimana tenaga pengawas kecamatan ini bisa mendapatkan data yang lebih akurat, Pak, supaya waktu KPPS sendiri menyerahkan kepada PPK, di sini datanya bisa sinkron, Pak. Mungkin sistem apa yang akan Bapak manfaatkan dari Bawaslu, manfaatkan supaya sinkron antara data pemilih dari TPS itu sesuai dengan apa yang dipegang oleh Panwas Kecamatan, Pak. Jadi ini karena sering terjadi, Pak, di daerah ini, di daerah, ya, Pak, ya, banyak terjadi istilahnya human error, Pak, salah tulis atau apa. Wan Ardi Hasman. Berikutnya saya persilahkan dari Nasdem Pak Jaki Uli. Selamat pagi Bapak Wakil Ketua DPR yang bisa menemani kami sudah beberapa hari, pimpinan rapat yang saya hormati Bapak Herwin yang mengikuti fit and proper pada hari ini dari Bawaslu. Saya mulai dari problematik pemilu serentak. Tadi yang disampaikan di sini, dipaparkan di situ. Saya ingin minta penjelasan. Karena problematik yang kita kadang-kadang daripada Bapak dari Sulawesi Utara, saya tahu bahwa daerahnya itu berpulau-pulau, itu juga salah satu problematika. Sebisanya dalam ini saya sampaikan pendapat saja, kalau kita menyusun problematika, disebutkan situ problematika yang betul-betul serius yang mesti terpecahkan. Karena pada nyataannya, problematika itu akan timbul pada saat sudah kita melaksanakan tugas, terutama dalam pemungutan suara nantinya.
Itu salah satunya. Kalau kita bilang sekarang misalnya karena COVID-19 itu nasional, Pak. Tapi kadang-kadang perlu kita juga melihat bahwa ada hal-hal khusus yang harus kita perhatikan, yang menjadi perhatian Bapak sebagai Bawaslu. Kemudian mengenai paparan dari visi dan misi, Pak. Saya lihat di sini diantaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan intinya ada penguasaan teknologi informasi. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya, apakah Bapak sudah memikirkan bagaimana kita menerapkan TI ini pada daerah-daerah tertentu yang memang secara geografis tidak memungkinkan penggunaan IT secara baik? Sebagai contoh, saya dari daerah NTT, itu berpulau-pulau, Pak. Ada pulau kecil TPS tepat dilaksanakan dalam mengoperasionalkan IT. Karena memang situasi daerah itu seperti itu, Pak. Nah, kalaupun IT ini akan diterapkan, oke, itu harus, karena itu tuntutan zaman. Tapi kalau tidak bisa diterapkan, jalan keluarnya bagaimana, Pak? Karena pengawas pemilu ini sangat sekali berkompeten untuk hal ini. Sering terjadinya keributan tingkat ad hoc di bawah, itu adalah karena masalah-masalah seperti ini. Mereka sudah mengirim misalnya berita tidak diterima, ini bagaimana khusus seperti ini. Nah, ini mungkin dalam penjelasan Bapak, tolong Bapak jelaskan langkah apa yang bisa diambil untuk itu. Yang terakhir adalah mengenai pengawasan yang profesional. Ini Bapak menyebut ada masalah anggaran dan sebagainya. Nah, sekarang saya menanyakan, andaikan Bapak itu menerapkan bahwa pengawasan yang profesional itu mesti dilaksanakan, saya minta kriterianya apa saja untuk pengawasan profesional itu. Karena apa? Dari profesionalan itu, maka kegiatan pemilihan umum itu tidak profesional pastinya. Dan ini menjadi problem yang besar sekali dirinya. Karena menyangkut waktu dan anggaran nantinya. Seperti ada sengketa dan sebagainya, dan menghabiskan banyak anggaran maupun waktu. Saya rasa itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaki Uli. Berikutnya dari PKB. Tela, silakan Tela. Izin Pak Kapoksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Wakil Ketua DPR yang kami hormati, Pak Pimpinan Komisi 2, Pak Saan yang selalu terus mendampingi, dan juga seluruh anggota Komisi 2. Tadi menarik apa yang disampaikan presentasi dari Bang Edwin terkait dengan kalau tahapan kaderisasi ini sudah selesai dari kabupaten, provinsi, dan juga hari ini mantap untuk bisa mengikuti seleksi di pusat. Itu bagian dari pengalaman yang luar biasa. Terus juga saya apresiasi dari Sulut untuk Indonesia hadir menjadi pengawas atau anggota Bawaslu. Ada beberapa hal yang perlu menjadi pencegahan, pengawasan, pendidikan. Sebagai badan yang luar biasa tupoksinya, ini harus bisa maksimal ke depannya, karena bukan hanya pengawasan dan pelaksana teknis, tetapi juga harus menciptakan produk pemilu yang bertanggung jawab dan berintegritas. Kami menyoroti di lapangan 2019 atau fungsi Bawaslu sebelumnya, satu mungkin kualitas SDM saya lihat Bawaslu cukup intens melakukan pembekalan, tetapi memang belum sampai ke tingkat bawah, yang akhirnya itu mempengaruhi soal integritas pengawasan di lapangan. Jadi terkait dengan integritas pengawas di lapangan, mungkin kalau level pusat, provinsi, kabupaten cukup memahami apa itu
tugas dan fungsi pengawas. Tetapi kalau sudah kecamatan, ke desa, bahkan pengawas TPS, tanggung jawab untuk juga pencegahan. Nah, ini diharapkan ke depan dari mulai pusat sampai tingkat bawah ada kesamaan frekuensi dalam memahami bagaimana melakukan pengawas pemilu untuk masyarakat. Tetapi apakah itu cukup representatif? Kalau misalkan tahun kemarin hanya di 100 titik misalkan, apakah juga perlu penambahan atau memang ada sosialisasi lebih lanjut? Kalau misalkan KPU mensosialisasikan bagaimana mencoblos dengan baik, tidak salah dalam kolom, kami meminta mungkin ke depan dengan hadirnya Bang Erwin di Bawaslu ada sosialisasi juga untuk yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya soal satu kali selesai seremonial, tetapi ini perlu ada penekanan karena penindakan juga ada di bagian Bawaslu. Kadang kami juga kesulitan dalam proses penyelesaian sengketa, baik itu nantinya penindakan yang administratif ataupun hal lainnya. Programnya atau misalkan dalam peserta pemilu legislatif menjalankan programnya, tetapi di satu sisi ada pemahaman yang berbeda dengan pengawas. Mungkin ini yang bisa mengawasi di kecamatan, di desa, yang akhirnya multitafsir itu tidak selesai, menjadi perdebatan yang cukup luar biasa. Nah, ini juga titik rawan penggunaan anggota Bawaslu ke depan, dan mudah-mudahan masuk dalam anggota Komisi Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu ke depan. Terima kasih pimpinan, mungkin itu yang menjadi catatan kami. Assalamualaikum. Pak Anwar Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita cintai dan kita banggakan Bapak Wakil Ketua DPR RI yang alhamdulillah sehat selalu mendampingi kita dalam acara ini. Yang saya hormati para pimpinan, para anggota Komisi 2, dan yang saya banggakan Pak Erwin Malonda, ya Pak. Saya mau tanya dulu Pak Erwin, Malonda ini bersaudara dengan Pak Saifullah Malonda? Marga sama kayaknya. Marga, oh iya. Kepala dinas saya Pak dulu. Saya kira ada Bapak bilang tadi langsung ada hubungannya, berarti saya punya ikatan emosional gitu. Pak Erwin, saya mendengar secara teknis yang Bapak paparkan tadi ini, saya kira itu luar biasa menjadi tugas komisioner Bawaslu. Dan Bapak memang sangat menguasai secara teknis. Saya tidak ingin hari ini menanyakan ke Bapak soal hal teknis, tapi ada beberapa hal perbaikan kinerja Bawaslu yang lebih baik, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Yang pertama, saya ingin tahu betul kira-kira nanti tolong dijawab ini kenapa penting, karena kenyataan di lapangan banyak rekomendasi Bawaslu tidak diindahkan oleh KPU. Jajar memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi kita. Yang kedua, layaknya misalnya sejauh mana kira-kira Bapak nanti mempersiapkan diri untuk membenahi Bawaslu. Nah, salah satu hal yang saya dari beberapa paparan yang sudah ada dari baik KPU maupun Bawaslu, saya belum dengar. Mudah-mudahan Bapak bisa menjelaskan ke saya sehingga saya lebih yakin lagi. Soal kinerja Bawaslu yang Bapak inginkan. Tingkat partisipasi semakin tahun semakin meningkat. Satu. Nah, Bawaslu tentu kita juga berharap bahwa hari pemilu ke pemilu sengketa pilkada itu akan semakin berkurang. Itu menurut saya. Atau bisa saja dibalik. Kalau Bawaslu berhasil berarti semakin banyak berhasil atau semakin sedikit sengketa Bawaslu berhasil. Nah, kalau saya, pandangan saya bahwa kalau misalnya sengketa pilkada itu berkurang dari pemilu ke pemilu, berarti Bawaslu berhasil melakukan pencegahan terhadap upaya-upaya pelanggaran pemilu itu sendiri. Nah, ini kira-kira kalau pemilu 2019 berapa banyak kasus yang diselesaikan di lapangan, kemudian diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, menurut Bapak targetnya bisa menurunkan berapa persen kira-kira? Kalau ini bisa dijawab, saya kira ini komisioner Bawaslu yang insya Allah mudah-mudahan nanti bisa memperbaiki kinerja atau kualitas pelaksanaan pemilu kita tahun 2024. Yang ketiga, yang terakhir, berkaitan dengan SDM, Pak Win. SDM ini saya banyak ya menemui di lapangan sumber daya manusia dari petugas-petugas kita Bawaslu. Ini yang perlu dirubah nih. Eksekutor di lapangan ini kalau sudah jalan Bawaslu itu ada yang arogan dan sebagainya, sehingga kalau semakin arogan, pencuri itu lebih pintar daripada biasa tuan rumah. Karena arogannya biasa ya, makanya orang juga berusaha mencari celahnya di mana. Nah, saya ingin kalau Pak Herwin nanti terpilih menjadi komisioner, robah ini performance ini. Jangan ikut-ikutan misalnya seperti aparat memang yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan penindakan. Saya berpikir aparat Bawaslu ini harus memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu secara langsung seperti cita-citanya Bapak tadi, bahwa pengawasan itu bersifat partisipatif dari bawah. Dan kalau itu terjadi, maka insya Allah money politik dan pelanggaran-pelanggaran penggunaan kekuasaan itu akan bisa kita cegah kalau rakyat yang melakukan pengawasan. Tapi kalau hanya mengandalkan Bawaslu, kita masih akan susah untuk kita mendapatkan itu. Saya kira tiga hal ini Pak Herwin, mudah-mudahan saya doakan insya Allah terpilih di Komisi Bawaslu sehingga kita bisa sama-sama membenahi ke depan Bawaslu yang lebih baik, yang lebih profesional,
dan bisa mengangkat harkat dan martabat demokrasi kita di Indonesia. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan DPR, pimpinan komisi, anggota, dan Pak Dr. Herwin Bihamalonda. Luar biasa tadi paparannya, tapi kemudian saya ingin mendalami karena dari paparan Pak Herwin tadi, saya tidak melihat ada sebuah breakthrough terhadap persoalan-persoalan kusutnya itu ada di mana. Karena saya memahami Pak Herwin ini dari daerah, sehingga tahu persis dan sudah menjadi pelaku juga di Bawaslu provinsi, bahkan juga pernah juga di KPU kota, kabupaten ya, pernah juga jadi panwas bahkan seperti itu, sehingga kita juga melihat apa sebenarnya tawaran dari Pak Herwin, Pak Dr. Herwin ini terhadap persoalan-persoalan yang mendasar dan krusial yang ada di Bawaslu. Sehingga ini juga menjadi bahan bagi kita untuk perbaikan ke depannya. Nah, karena saya juga menyadari bahwa persoalan-persoalan misalnya sinergitas, persoalan-persoalan sumbatan-sumbatan yang ada di mana-mana, arogansi dan sebagainya, yang itu harus kemudian dipecahkan, diurai. Nah, saya belum melihat apa yang menjadi tawaran dari Pak Herwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy. Berikutnya kami persilakan dari PAN. Siapa Pak Gaus yang diperintahkan? Oh, Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Terima kasih pimpinan, seperti biasa atas instruksi Abu ya. Tiga menit. Pak Herwin Malonda, selamat datang. Saya sedikit membaca tentang penulisan buku Anda, Green Election. Saya tertarik tentang penyelenggaraan pemilu ramah lingkungan. Kita ketahui bersama, pada akhir-akhir tahun 2019 itu, dengan bertambahnya partai politik yang bergabung dalam pemilu, otomatis bertambah juga para caleg-calegnya, terus kampanyenya semakin banyak, baliho tersebar di mana-mana. Saya sering lihat juga uang nanti yang nomor 2 Pak. Ini pohon dipasangin foto-foto, dipasangin juga dengan berbagai media untuk kampanye. Apalagi di daerah, di Jakarta aja seperti itu Pak. Jadi tahun kemarin aja, kalau saya pribadi alhamdulillah saya tidak melakukan itu, saya sesuai prosedur. Tapi saya masih lihat banyak sekali di pohon-pohon yang dipasangin banyak gambar-gambar kampanye. Ramah lingkungan karena merusak. Bagaimana nih cara Bapak untuk menciptakan tentang penyelenggaraan pemilu yang ramah lingkungan? Mungkin Bapak bisa memberikan sosialisasi atau mungkin dengan banyaknya acara di media. Yang kedua, apa saja menurut Bapak bagian yang masuk kategori politik uang? Ini kategorinya banyak sekali. Menurut Bapak apa saja? Karena untuk yang tahun kemarin saya mengamati ada kasus. Jadi salah satu caleg itu membagikan kupon, hanya membagikan kupon. Itu kupon undian umroh. Dan itu baru kupon.
Nah, kupon ini akan dikasih setelah nanti dengan hal-hal seperti ini. Apakah itu salah satu pelanggaran dalam politik uang atau merupakan pelanggaran yang lainnya? Mungkin itu saja contohnya, Pak Herwin. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Ibu Dian Komah. Berikutnya dipersilakan dari P3, tidak perlu yang perintah, Mas Awik. Terima kasih pimpinan atas izin Buya Gus Pardi juga. Kalau maskot harus disebut itu kan. Maskot Komisi 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, Pak Herwin selaku calon Bawaslu. Kami mungkin singkat saja karena memang menyingkat waktu. Pak Herwin kalau nggak salah ini kedua kalinya berada di forum ini ya. Kalau nggak salah 5 tahun yang lalu juga berproses gitu ya. Ya mudah-mudahan yang periode ini bisa melampaui periode yang lalu. Ya paling tidak dari nama-nama yang beredar itu. Entah itu beredarnya dari nama. Tapi itu jangan diamini Pak. Itu kan biasalah nama bikin-bikinan gitu. Tetap ikhtiar gitu ya Pak. Pak Herwin merupakan angkat Bawaslu dari Provinsi Sulawesi Utara. Tentu perspektifnya adalah pelaksanaan pengawasan pemilu di daerah gitu. Hari ini mencoba untuk naik level ke nasional. Kalau dalam perspektif Bapak, pelaksanaan pengawasan ataupun kinerja Bawaslu secara nasional itu yang kurang itu apa hari ini nih? Sehingga perlu Bapak perbaiki gitu. Nah, kita butuh jawaban ini supaya nanti jawaban yang menurut kami ada yang berbeda sehingga upaya yang Bapak lakukan 5 tahun lalu itu lebih, tidak hanya berhenti di ruangan ini gitu. Terima kasih, itu saja Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Awik. Saudara Erwin, 9 penanya dari 9 praksi sudah menyampaikan pada saudara. Nah, kami akan persilahkan untuk menanggapinya, tapi saya kasih waktu 10 menit, jadi tidak perlu diurut. Mana yang topiknya sama, itu jawab secara bersamaan. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Pimpinan. Bapak Ibu yang terhormat, fungsi yang diperlukan adalah bagaimana kita secara konsisten dan maksimal melaksanakan tugas. Ketika dipilah mana yang akan diprioritaskan bersama, maka saya mulai dari urutan-urutan saja. Salah yang lebih besar di kemudian hari. Pencegahan itu kan di peraturan Bawaslu dan kita sepakai bersama bahwa itu bisa dilakukan dengan pertama memetakan indeks kerawanan, kemudian juga nantinya melakukan sosialisasi. Perlu apa yang akan dilakukan supaya nantinya ketika proses pelaksanaan pemilu itu bisa berjalan dengan baik, maka sudah diketahui apa saja yang menjadi potensi pelanggarannya, dan kalau ada potensi pelanggaran, apakah itu terkait dengan perbedaan penafsiran dari sebuah norma karena kita mau sosialisasikan apa yang akan dan telah kita lakukan supaya nantinya ada keterbukaan terkait dengan ini. Maka ketika ada pertanyaan bahwa indikator pencegahan kan
kinerjanya diukur adalah seberapa meningkatnya tidak terjadinya pelanggaran penyelesaian sengketa di kemudian hari. Tidak terjadi masalah di kemudian hari, maka fungsinya adalah di situ. Orang tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan, berarti indikatornya terkait juga bagaimana kesuksesan dari pencegahan yang bisa kita lakukan. Pencegahan itu bisa saja dilakukan kalau kita transparan ke publik apa yang akan dilakukan. Maksud tawaran saya terkait juga dengan secara regulasi itu disampaikan terkait dengan kinerja daripada pengawas pemilu tersebut sebenarnya. Kinerja itu bukan cuma sekedar diukur dari kinerja kelembagaannya, tetapi kinerja diukur dari kinerja personalnya. Supaya nantinya bisa secara bersama-sama. Saya menawarkan terkait dengan monitoring kinerja pengawas pemilu yang publik bisa mengakses itu. Monitoring itu bisa saja terkait dengan yang pertanyaan di bawah penjelasan sengketa ini masing pihak yang akan terlibat sama-sama seperti mengakses data-data atau ada keperluan-keperluan di Mahkamah Konstitusi atau minimal seperti yang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sehingga masyarakat lebih tahu, termasuk juga yang berpeserta pemilu yang akan dilakukan penanganan pelanggaran dalam hal adjudikasi dan penyelesaian sengketa. Nah, untuk itu memang diperlukan yang namanya sistem informasi. Sistem informasi bisa saja dikembangkan seperti sistem informasi yang sekarang, yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, karena saya bagian dari dalamnya, atau juga ada pengembangan yang lebih itu akan dikhususkan terkait dengan anggaran. Publik mengetahui apa yang dilakukan oleh Bawaslu secara kinerja, karena kalau ini terbuka maka Bawaslu akan bekerja dengan sebaik-baiknya, karena ini Bawaslu ibarat ada di akuarium sebagai semua model ikan. Dengan secara detail. Terkait dengan anggaran dan sebagainya, memang ini akan kita pilih. Di Bawaslu memang ada RKKL. Sudah ini tentang anggaran ini memang kita akan melihat saja terkait dengan bisa terjadi misalkan penetapan kegiatan di tingkat RI dengan kebutuhan di tingkat provinsi kabupaten kota. Nah, untuk itu memang perlu akan formasi sendiri di samping melihat lagi terkait dengan range KKL. Sudah ada selama ini. Yang saya maksudkan adalah tentang anggaran ini memang kita akan melihat saja terkait dengan bisa saja ada terjadi miss antara penetapan kegiatan di tingkat RI dengan kebutuhan di tingkat provinsi kabupaten kota. Nah, untuk itu memang perlu akan formasi sendiri di samping melihat lagi terkait dengan Renstra Bawaslu. Bawaslu sudah ada Renstra Peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2020 yang akan dikaitkan dengan program-program baik program-program yang menjadi program prioritas pemerintah ataupun juga program yang menjadi bagian dari Bawaslu itu sebenarnya. Supaya bagaimana supaya itu bisa dilakukan terkait dengan program anggaran. Kita tinggal akan memformasi itu supaya nantinya karena persoalannya adalah kita akan membagi secara proporsional di semua bagian dan divisi di Bawaslu. Termasuk juga nantinya tidak bisa menafikan bahwa pengawasan ini tidak sekedar pengawasan. Saya menawarkan sebenarnya banyak hal. Pengawasan yang akan kita menyadari bahwa teknologi itu ya sudah merupakan sebuah hal yang keharusan kita lakukan, tetapi juga memperhatikan daerah-daerah tertentu. Wilayah Indonesia sangat luas. Saya berada di wilayah di kepulauan di Sulawesi Utara yang banyak blank spot, masih ada yang perlu ada peningkatan. Interupsi pimpinan. Sedikit sebelah kanan pimpinan. Ya, silakan Mas. Ya, enggak, saya setuju tadi Pak Saudara Herwin itu menjawab secara general, tapi tolong diadres saja tadi siapa yang tanya. Karena saya bingung yang mana yang jawab pertanyaan yang mana gitu pimpinan. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi ini Pak Ihsan tadi yang
saya katakan terkait dengan anggarannya, imbasnya, memang kita harus perhatikan bersama. Nanti kita formasikan lagi bagaimana terkait dengan peranggaran, termasuk juga nantinya terkait dengan kewenangan adjudikasi. Saya berharap penanganan pelanggaran di Bawaslu kita fungsikan adjudikasinya, administrasinya, yang tentu saja perlu kita koordinasikan, ada hal tentu koordinasikan terkait dengan hukum acara, prosedur yang terkait dengannya, termasuk juga mengevaluasi, memonitor kewenangan adjudikasi Bawaslu. Itu adalah kewenangan yang sangat full power kalau tidak diawasi dengan ketat. Saya pikir kita berharap juga pastilah Komisi 2 akan melihat ini kewenangan Bawaslu untuk kewenangan adjudikasi ini, termasuk juga bagaimana nantinya putusan-putusan dari Bawaslu itu bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Apalagi nanti kita khususkan apakah memang nantinya dalam pemungutan suara, hasil pemungutan suara itu adalah bagian dari kewenangan adjudikasi yang memang kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk adjudikan terkait dengan hasil. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah saya singgung terkait dengan SIPS Pak Agung terkait dengan ini, bahwa kita akan memaksimalkan fungsi dari sistem informasi penyelesaian sengketa, termasuk juga sistem informasi akan ada tambahan bagian sistem informasi adjudikasi pada pusat-pusat administrasi, supaya bisa diketahui apa sih sebenarnya sudah dilakukan oleh Bawaslu, termasuk prosedur yang akan dilakukan, supaya nantinya kita harus ke kantor-kantor Bawaslu untuk hal ini. Ya mirip-mirip lah kalau kita melakukan proses beracara di Mahkamah Konstitusi atau yang sekarang di penyelenggara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Memang teknologi itu memang akan teknologi kita berharap sih ada pelayanan servisnya dan security-nya. Termasuk juga nantinya Pak Agung bisa saja ada terkait dengan implikasi biayanya. Nah memang saya memperhatikan dulu ada yang sekarang kita kembangkan karena sudah ada, bukan hal yang baru, tapi kalau ada hal yang perlu maka itu kita akan pikirkan bersama sambil memang tidak melupakan yang manual. Karena kita masih daerah luas Sulawesi Utara di Indonesia ini yang memang harus kita perhatikan terkait dengan hal ini. Termasuk juga nantinya terkait dengan rencana kerja, saya sudah sampaikan tadi, rencana kerja saya maksudkan sudah ada, tetapi kita sinkronisasi lagi, karena ada beberapa program kerja yang tidak sinkron, tidak connect dengan kebutuhan wilayah. Misalnya yang saya tawarkan terkait bagaimana kalau ada kebutuhan wilayah tentang jelajah pengawasan, ada wilayah-wilayah pulau, bagaimana kita akan mengungsikan teman-teman Panwascam. Biasanya anggaran itu hanya sampai di pemilu, sampai paling besar di bebannya di kabupaten kota. Bagaimana kita mengungsikan teman-teman Panwascam supaya nantinya jelajah pengawasan dan canvassing itu bisa difungsikan. Tapi terkait juga dengan bagaimana hal yang akan kita lakukan. Kasih 5 menit lagi ya. Ya. Kemudian Pak Irwan terkait dengan daftar pemilih, kita tahu bersama bahwa data pemilih ini sebenarnya kan data pemilih yang menghasilkan tentang mutakhir, komprehensif, akuntabel, dan transparan. Tugas Bawaslu sebenarnya memastikan apakah data ini bisa dilakukan. Kita akan maksimalkan itu dan memberikan saran perbaikan kepada KPU. Di setiap tingkatan supaya nantinya mengurangi gesekan di tingkat nasional. Kami sudah lakukan itu. Kalau contoh saya sudah kami lakukan dengan teman-teman KPU Provinsi Sulawesi Utara ketika ada persoalan-persoalan data pemilih. Data pemilih ini kita selesaikan kalau ada persoalan-persoalan yang memang kebersamaan dengan Bawaslu. Bawaslu akan aktif untuk memantau sekaligus memberikan informasi termasuk dari saran perbaikan. Kemudian Pak Jeki ini mantan Kapolda saya ketika saya ketua Panwas Minasa. Terkait dengan ini Pak, memang di problematika pemungutan suara di daerah kepulauan memang harus hasil pemungutan suara ini memang menjadi catatan kita bersama. Seringkali kan hasil misalnya dulu ada KPU Situng, aplikasi Situng kan tidak bisa masuk karena di daerah kepulauan ya akses internetnya. Nah memang kita perlu perhatikan bersama sambil ini sehingga saya tawarkan tadi pengawasan jelajah pengawasan supaya nantinya di kepulauan itu tidak ada misalnya manipulasi hasil di wilayah kepulauan. Sambil memang kalau kriteria pengawas pemilu profesional sebenarnya tadi dia bisa melaksanakan kepanjangan tangan dari Bawaslu RI, juga kabupaten kota sebagai manajer, dan ad hoc ini yang memang 2 menit lagi ya, Perwin. Ad hoc ini yang perlu kita perhatikan bersama supaya bisa berjalan dengan baik, Pak. Jadi profesional itu bisa bersama sambil tidak ada persoalan terkait dengan kepemiluan.
Kemudian berikutlah Ibu Ella terkait dengan bagaimana pembinaan kita bersama. Sudah ada peraturan Bawaslu 19. Bawaslu RI walaupun tidak semua tetapi secara tanggung jawab dia akan mengerti apa dilakukan oleh seluruh jajaran. Seluruh jajaran lakukan yang menggunakan tadi sistem monitoringnya. Sistem monitoring ini yang kita lakukan bisa saja dia secara online atau dia secara manual. Secara laporan kinerja yang akan dilakukan nantinya pembinaan, apalagi ad hoc. Tadi ada pertanyaan ad hoc itu terkesan eksekutor. Pembinaan itu bisa saja secara intensif melalui pembinaan pertemuan tatap muka atau juga pembinaan melakukan teknologi informasi. Kemudian nantinya Bapak Ibu terkait tadi bagian dari yang memang ada persoalan terkait dengan rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Nah, itulah perlu komunikasi dengan teman-teman KPU apa yang kita lakukan sambil juga kita saling menghargai tugas wewenang masing-masing, termasuk juga yang tadi pertanyaan kalau pencegahannya, kalau saya pencegahan yang baik adalah pencegahan dengan pelanggaran yang menurun dan sengketa. Sulawesi Utara Pilkada 2020 indeks kerawanan pemilu ditetapkan oleh Bawaslu RI paling tinggi se Indonesia. Tapi apa yang terjadi ketika hasil pemungutan suara tidak ada gugatan sengketa proses tidak di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, untuk MK tidak ada gugatan MK, dan di Kabupaten Kota hanya dismisal di 2 kabupaten. Apa yang kita lakukan adalah tadi kita melakukan tindakan pencegahan secara masif kepada semua pihak, termasuk kepada peserta pemilu dan sebagainya. So, nantinya itu bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga persoalan mendasar yang akan lakukan tadi adalah bagaimana kita mengetahui apa kita sih bekerja apa di Bawaslu. Sebenarnya nantinya Bawaslu saya menawarkan ada yang namanya help desk, lembaga konsultasi secara kelembagaan supaya nantinya dia mengetahui ke bawah bisa dikontrol apa yang akan menjadi kebijakan keputusan yang diambil oleh KPU. Karena tanggung jawab itu adalah RI Undang-Undang 2017. Kita dalam pemilu ini adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan rakyat, tapi harus diingat juga bahwa kedaulatan lingkungan akan sangat penting karena itu adalah masa depan kita bersama di masa datang. Kita akan konsisten itu mengawal sambil koordinasi agar supaya nantinya persoalan walaupun kecil upaya kita, karena kita ada di persoalan pemilu kedaulatan rakyat, tapi walaupun kecil kita akan berupaya agar supaya nantinya pemilu tambah lebih akan diwujud nyatakan, termasuk juga nantinya bisa langsung politik uang. Bagaimana politik uang kalau saya pahami itu adalah 2 indikator, memberikan atau menjanjikan. Nah, kalau ada unsur itu maka bisa masuk dalam kategori politik uang, apapun istilah yang terkait dengan mempengaruhi sebuah proses pemilihan. Termasuk juga nantinya pengawasan yang salahnya kurang adalah bagaimana kita mau memfungsikan pengawasan di media online. 1 menit. Pak, nanti mohon karena waktu udah habis, pimpinan nanti Bapak bisa jelaskan di media juga karena itu menyangkut kebersamaan kita juga. Terima kasih pimpinan. Ya. Jadi nanti apa yang disampaikan cukup untuk menjadi catatan untuk nanti kita menentukan dalam pemilihan jawaban. Jadi silakan kasih waktu untuk Pak Awik. Oke, terima kasih. Jadi yang kurang adalah bagaimana kita melakukan yang saya katakan pengawasan cyber Satgas Pengawasan ini, karena ini hal yang baru kita fungsikan ini. Kita melakukan literasi pemilu kepada publik melalui media sosial supaya nantinya informasi menyesatkan, informasi yang tidak benar tentang pemilu, tentang hoax, tentang ujaran kebencian, tentang politik identitas ini bisa kita imbangi supaya nantinya masyarakat akan tercerahkan untuk hal ini. Termasuk juga nantinya kalau ada potensi pelanggaran bisa kita lakukan penindakan supaya nantinya pemilu yang laksanakan pemilu akan berjalan dengan baik, berkualitas, juga damai di kemudian hari. Terima kasih. Cukup Pinan. Terima kasih Saudara Herwin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan pemaparan dan sekaligus juga jawaban
dari Saudara Herwin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Saudara Herwin bisa meyakinkan Bapak Ibu anggota Komisi 2 yang akhirnya bisa memilih Saudara Herwin. Dan sekaligus juga kita berharap Saudara Herwin berdoa agar nanti malam bisa terpilih menjadi anggota Bawaslu. Atas nama Komisi 2 DPR RI, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara. Semoga saudara tetap sehat dan semoga bisa terpilih menjadi anggota Bawaslu RI. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan saudara untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan 2 orang untuk sesi pertama.